Selamat datang di praktikum algoritma pemrograman modul 7. Di modul 7 kali ini kita bakal review materi sebelum UTS gitu ya, sampai seprogram semuanya, soal latihan. Oke, jadi langsung aja soal pertama itu ada judulnya paranormal. Di soal paranormal ini kita bakal disuruh nginputin, kita bakal mau cari total aura negatif dan positif dari area tertentu yang diobservasi gitu ya. Jadi inputnya pertama itu adalah nilai N gitu kan. Ini adalah menandakan ada sebanyak N data area yang akan diobservasi gitu kan. Jadi ini 5 berarti ada 5 inputan aura lagi gitu kan. Satu baris menandakan satu area. Nah, satu area itu dia minta dua nilai, aura negatif dan aura positif gitu. Berarti ada 5 pasang gitu kan. Dan aura negatif positifnya itu bisa di kiri atau di kanan gitu, bebas gitu ya. Oke, kita buka aja. Kita buat simple ya. Ya udah aku bikin strukturnya. Pertama kita harus nge-scan nilai N gitu kan, N INT gitu. Jadi banyak data, banyak areanya itu adalah N, berarti scan si N biasa gitu ya. Terus kita harus looping sebanyak N gitu kan. Ya udah. N I dari 0 kurang dari N, ulangin. Nah, setiap kali ngulang kita mau ngapain? Kita mau scan nilai aura negatif dan positifnya gitu kan. Katakanlah nilai A dan B gitu. Karena kita nggak tahu yang positif negatifnya itu sebelah yang mana gitu kan. Sini ada A dan B gitu ya. Oke. eh Udah nih, kita udah dapat nilai N-nya. Nilai N-nya udah dapat, udah di looping sebanyak N, terus udah di scan dua nilai dalam satu baris kayak gini. Selanjutnya ngapain? Pas di enter kita harus mau keluarin nilai ini kan gitu. Nah, negatif ini adalah total dari semua nilai negatif yang ada di sini gitu kan. Ini dijumlahin ini, jumlahin ini, jumlahin ini, jumlahin ini. Positif ya positifnya gitu kan. Kalau nilai total berarti kita harus punya penampungnya kan gitu. Setiap ada nilai baru kita tampung, tampung, tampung gitu ya. Jadi kita harus bikin nilai penampung, misalnya namanya positif dan negatif gitu kan. Nah, seandainya nilai A ini positif gitu. Seandainya yang positif itu si A gitu kan, negatifnya itu B, berarti kan positif ditambah sama dengan si A gitu kan. Tapi kita harus cari tahu dulu A-nya itu negatif apa enggak gitu kan, positif apa enggak gitu. Ya udah, berarti kalau A-nya itu lebih dari 0, berarti kan positifnya itu yang harus ditambah dengan A gitu kan. Kalau else, kalau else kan berarti A-nya ini kurang dari 0 gitu kan. Negatif berarti negatifnya yang ditambahkan dengan B gitu kan. Nah, sekarang kita tinggal bikin kebalikannya buat si B. Kalau B-nya yang lebih dari 0, ya positifnya ditambah dengan B gitu. Kalau enggak, kalau B-nya kurang dari sama dengan 0, negatifnya yang ditambah dengan B kan. Udah kelar. Sampai sini kita tinggal print ya outputnya. Negatif, ya C. Negatif, positif, positif. Coba ya. Min hmm, positifnya pas, negatifnya enggak. Oke. Kalau A-nya lebih dari 0, positif ditambah dengan A. Oh, ini A, ini bukan B ya. Salah. Oke. Jadi ya, ini nomor satu simple. Ya kita scan banyak datanya berapa N gitu kan. Terus kita looping sebanyak N. Setiap kali looping kita mau scan sepasang nilai gitu kan, A dan B gitu. Terus kita mau jumlahin, kalau A-nya itu positif ya kita jumlahin dia ke positif gitu kan. Kalau dia negatif ya ke negatif, ya udah kita cek aja. Kalau dia lebih dari 0, positifnya ditambahin dengan A. Kalau bukan, ya berarti negatifnya. Terus kita ulangin buat B. Kalau B-nya lebih dari 0, positifnya ditambah B. Kalau enggak, ya negatifnya gitu ya. Terus di print. Oke, kelar. Lanjut nomor 2. Oke, di modul 2 ini, modul 2 lagi. Soal nomor 2 ya. Judulnya visa. Ini kayaknya mungkin yang paling ribet ya. Eh, jadi
simpelnya ya. Jadi ini mau bikin visa gitu kan. Dan kita mau cari tahu kalau misalnya dimasukin hari Rabu, diajuinnya Rabu 2 Maret 2021 gitu ya. Eh, itu kapan kelarnya si visa itu gitu ya. Defaultnya adalah 2 hari kerja gitu. Jadi kalau masuk Rabu ya kelar Jumat gitu. Jumat kelar Selasa gitu. Ya, intinya kayak gitu. Cuman kan beberapa yang tricky. Jadi kayak kalau kalau Jumat berarti kan kelarnya harus Selasa gitu. Karena 2 hari kerja, Selasa Sabtu Minggunya nggak dihitung. Terus kalau eh 31 Maret berarti kelarnya di bulan depan gitu kan. Di akhir tahun kelarnya tahun depan gitu ya. Ya intinya kayak gitu ya. Jadi kita mau nyari visa itu kelarnya kapan gitu. Dengan konsekuensi kalau di akhir bulan, akhir tahun segala macam kayak gitu ya. Oke, seperti biasa kalau misalnya soal prosedur-prosedur gini dipecah-pecah gini ya kerjain aja dulu salah satunya gitu ya. Coba langsung aja kita buat sekarang konten mention main ini belakangan aja. Kita kerjain sesuai maksud-maksud prosedurnya dulu aja. Nih, function kabisat adalah function yang akan mengembalikan nilai true kalau tahun itu kabisat, false sebaliknya gitu ya. Oke, berarti ini ya main rumus gitu loh. Kalau misalnya kabisat false, true, atau kalau enggak ya false gitu ya. Nah, kalau kalian ingat rumus tahun itu kabisat adalah tahun yang kalau dia habis dibagi 400 berarti 100 dimod 400 sama dengan 0, atau dibagi 4 dia habis mod 4 habis, tapi makanya pakai dan ya, tapi ya nggak boleh habis dibagi 100 gitu ya. Nggak sama dengan 0. Jadi dia boleh ini atau ini tapi nggak boleh ini gitu ya, makanya di sini pakai dan gitu. Udah tinggal di return aja. Oke, next angka bulan. Mengembalikan angka berdasarkan bulan. Oke, jadi ini konversi Januari jadi 1, Februari jadi 2 gitu ya. Berarti ini harus if else banyak gitu ya, panjang. Misalnya bulannya. Kalau bulannya sama dengan ya, it's Januari, ya return 1 gitu kan. Nah, else bulan dengan Februari return 2 gitu seterusnya sampai 12 ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, Maret ya, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Wah, ini Februarinya 2 kali. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11,
12. Nah, kalau selain itu, kalau else nih, else turn 0. Sini ya. Nah, kalau bulan Januari sampai bulan Desember ya keluarin angka versi integernya gitu kan, versi angka Januari 1. Tapi kalau di luar itu bulan apa gitu ya, dia return nilai 0 gitu ya. Ya, gini doang sih, cuman agak panjang aja. Oke, bulan angka ini kebalikannya. Ini ngubah dari angka 1 jadi Januari, 2 jadi Februari gitu ya. If angka dengan 1 itu terus return Januari, masih angka sama dengan 2 return Februari. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Invalid. Nah, kalau dia invalid, returnnya invalid ini maksudnya. Oke. Oke. Lanjut lagi. Ada jumlah hari. Mengembalikan jumlah hari berdasarkan bulan dan tahun. Ya. Oke, maksudnya bulan itu kan ada yang harinya 30, ada yang 31 gitu kan. Terus Februari itu ada 28. Tapi kalau tahun kabisat di sini ya Bang. Hati-hati pada kehabisan ini kan normalnya Februari itu 28, tapi 4 tahun sekali itu dia 29 gitu ya. Selain bulan itu dia -1 gitu ya. Ya, jadi ya gampangnya misalnya kita pikirin ya misalnya kabisat dulu deh. Misalnya kan ada tahunnya ini. Kita cek dulu ke bulan 2 lah, misalnya kita bulan 2 dulu. Kalau bulan 2 berarti kan kita harus cek lagi kemungkinannya kan dia kabisat kah apa enggak gitu kan. Eh, kita udah punya function buat nyari dia kabisat apa enggak di atas, ya udah kita pakai aja gitu. Kalau kabisat tahunnya berarti yang di return itu 29 ya kan. Kalau dia bukan returnnya 28 biasa gitu ya. Nah sekarang kalau dia bukan age di sini ya, nah else if kalau dia bukan bulan 2 berarti kita yang harus cek apa bulan dengan hari 31 dan 30 kan gitu. Misalnya 30 deh, 30 dulu. Eh Minus with 30 November, April, Juni. Bulannya itu dalam integer. Berarti kalau kalau bulannya itu November itu berarti 11 gitu kan. Atau bulannya sama dengan April 4 atau bulan sama dengan Juni, September 6 atau bulan September itu 9. Nah, kalau di antara semua bulan ini berarti dia harinya adalah 30 gitu kan. Else if month with 31 days. Januari, Maret, Mei bulan sama dengan 1, bulan sama dengan 3,
bulan sama dengan Mei 5, Juli, Agustus, bulan sama dengan Juli, kapan ya, Agustus, Oktober, Desember, bulan. Oke, kalau di antara ini semua berarti dia 31 gitu kan. Else, kalau bulan yang nggak valid, return min 1. Oke, harus sih udah. Cari durasi. Oke, ini prosedur. Definisi hari 1 yang menyatakan hari pengajuan. Asumsi huruf kecil semua. Oke. Jadi diketahui hari ini di sini gitu kan. Bentar. Oh iya iya. Misalnya hari 1 ini adalah hari Senin gitu. Nah, hari 2-nya ini berarti harus Rabu gitu. Nanti kita mau ngisi hari 2 dan durasinya ini gitu. Ini input, nanti outputnya dibalikin di sini gitu ya. Kalau misalnya dia hari 1-nya hari Jumat berarti Selasa gitu hari 2-nya. Dan durasinya, misalnya kalau hari Senin berarti hari Rabu hari 2-nya. Dan durasinya 2 hari ya, karena pas gitu. Tapi kalau misalnya di weekend, misalnya hari 1-nya hari Jumat, berarti hari 2-nya harus Selasa dan durasinya 4 hari gitu ya. Soalnya ditambah Sabtu sama Minggu gitu. Oke. Defaultnya durasi itu adalah 2 kan, ya udah kita bikin aja langsung 2 gitu. Durasi itu 2 gitu, kalau nggak ada perubahan gitu. Berarti eh, kita harus cek satu-satu. Sekarang kita mikirin durasi ini 2 gitu kan. Nanti dia durasinya akan bertambah kalau kalau hari Jumat atau hari Kamis si pengajuannya, si hari 1-nya, ya udah nanti aja gitu. Kita pikirin dulu misalnya hari Senin. Kalau hari Senin, kalau hari 1-nya Senin, berarti apa? Berarti hari 2-nya harus eh Selasa, Rabu gitu kan. Senin. Nah, durasinya perlu diganti nggak? Enggak lah kan gitu. Tetap tetap 2 hari gitu. Dia nggak nge-skip hari Sabtu Minggu gitu kan. Else if kalau hari 2-nya, hari 1-nya sama dengan Selasa, hari 2-nya berarti it's Kamis gitu kan. Ini terus hari 1-nya sama dengan Rabu, hari ini hari 2 ya. Hari 2 sama dengan Jumat. If hari 1 Kamis. Nah nih, kalau dia Kamis berarti hari 2-nya itu jadi hari Senin dan durasinya juga harus ditambah 2 gitu kan. Jadi 4 gitu ya. Nah, hari 2-nya jadi Selasa, durasinya di 4. Oke, harusnya udah jadi. Lanjut pengambilan tanggal. Pengambilan. Oke, jadi ini buat finalnya, jadi kayak diketahui dia ngambil naruh visanya itu di tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, hari sekian gitu. Kita mau cari tahu ini jadinya itu tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa gitu, hari apa gitu ya. Oke. Eh kita mau cari tahu ini kan tanggal, bulan, tahun. Oke. Sebenarnya berarti kan misalnya kita mau cari tanggalnya dulu. Berarti tanggalnya itu kan tanggal ditambah durasi dong harusnya ya enggak. Misalnya tanggal 1 durasinya kan defaultnya 2 hari gitu. Ya, tanggal 1 tambah tanggal 2 gitu kan. Tapi sebenarnya tanggal 2 itu
sama dengan tanggal 1 ditambah durasi gitu. Kita harus cari tahu durasinya dulu di sini kan gitu. Kita sediain di sini var durasi gitu kan. Buat mencari durasi, kita udah ada. Nah, ini sini kita kopas aja. Ini dia prosedur gitu kan. Mencari durasi hari 1, dia butuh hari 1, terus hari 2 ini ya. Hari 2 sama durasinya gitu. Nah, durasinya ini pakai bintang gitu kan. Di sini ada ini pointer 6%. Nah, hari 2 ini juga output. Tapi kita nggak perlu pakai ampersand di sini. Kenapa? Karena hari 2 ini tipenya udah pointer duluan di parameternya gitu ya. Nah, var durasi. Terus function ini, prosedur ini dijalankan, durasi ini kan durasinya ini bakal disimpan di sini. Jadi udah ada isinya nanti gitu. Entah dia 2 atau 4 kan gitu, tergantung dia weekdays apa weekend gitu ya. Kita tinggal jumlahin di sini gitu. Oke, tanggal 2 dapat gitu kan. Nah, bulan 2, bulan 2 itu apa? Ya bulan 1 ditambah 1 ya enggak sih? Enggak. Kita asumsi pertama eh, pengerjaannya itu di hari di tanggal-tanggal belum bukan akhir bulan gitu ya. Jadi bulan 2-nya itu adalah masih di bulan yang sama gitu kan. Kayak kalau dia bikinnya 1 Januari ya kelarnya masih di bulan Januari gitu kan. Dan tahunnya kan karena kita asumsikan dulu masih di tahun yang sama juga gitu. Tahun 2 masih di tahun yang sama gitu. Ya dia bikinnya di bulan 1 sampai bulan 12 awal mungkin gitu kan. Jadi kelarnya masih di tahun yang sama gitu kan. Tapi tetap masih ada kemungkinan. Nah, di sini baru kita cek lagi. Tapi tetap ada kemungkinan dia bikin di akhir bulan kan dan di akhir tahun juga kan gitu. Uh, itu yang harus kita antisipasi kan gitu. Nah, gimana caranya? Kita mau pikirin bulannya dulu misalnya berarti tahunnya gitu kan. Kalau kalau uh, gimana kita cara cara kita tahu uh, tanggal tanggal jadinya nanti itu di luar uh, udah ganti bulan kayak gitu kan. Nah, di sini kita punya function buat cari tahu nih jumlah hari dalam sebuah bulan itu berapa gitu, bulan dan tahun gitu kan. Nah, sini kalau kita bikin sini nama function namanya lama hari gitu kan. Nah, gini. Nah, kita cari tahu dulu eh, tanggal pengajuannya ini, bulan satunya ini dan tahun satunya ini. Total harinya berapa? 28 kah, 29 kah, 30 atau 31 malah gitu kan. Nah, udah dapat nih di sini lama hari gitu kan. Ini versi integer. Lama hari juga integer ya. Nah, kalau tanggal baru adalah tanggal 2 gitu kan. Lebih dari uh, lama hari. Misalnya misalnya tadinya tanggal satunya itu adalah tanggal 30 gitu kan. Ditambah durasi misalnya ditambah 2 jadinya 32 kan, nggak ada tanggal 32. Nah, kalau tanggal 30 kalau kalau dia tanggal 2-nya si 32 itu lebih dari 30 misalnya lamarnya 30, berarti kan lebih dan bulannya harus diganti kan gitu. Bulannya harus diganti ditambah 1 kan. Bulan 2 sama dengan bulan 1 tambah 1 dan tanggalnya tanggal 32 tadi berarti kan kalau misalnya tanggal 30 terus bulannya ada 30 kan gitu. Harinya ada 32 harusnya kelarnya bukan tanggal 32, harusnya kelarnya tanggal 2 gitu kan. Ya udah, berarti uh, tanggal 2-nya tanggal 2 dikurang lama bulan lama hari gitu. Oke. Nah, sekarang bulannya bertambah nih. Berarti ada kemungkinan bulannya bisa jadi bulan 13 dong. Kalau bulannya bulan 12 gitu. Ditambah 1 jadi bulan 13 kan. Nah, ini harus kita antisipasi juga. Nggak ada bulan 13 kan gitu. If bulan 2 sama dengan 13 uh, bulan 2 sama berarti tahunnya nambah 1 kan gitu.
tahun 2 sama dengan tahun 1 ditambah 1. Terus kalau dia udah bulan 13 kan harusnya sebenarnya berarti udah bulan Januari kan gitu. Ya udah. Bulan bulan 2-nya, bulan 2-nya kita jadiin 1 gitu ya. Oke, harusnya sih udah kelar ya. Sekarang kita balik ke main programnya. Nah, ini udah ada petunjuknya juga. Oke, deklarasi variabel dan pembacaan masuk. Soalnya tanggal 1 kan ini ya kayak gini. Ini tanggal, hari, tanggal gitu. Ini tanggal 1 semua 1 gitu kan. Ini 2 gitu buat output nanti gitu. Tanggal 1 bulan 1 tahun 1 integer ya kan. Terus dibikin lagi buat outputnya ada 2 ini. Oke. Terus buat bulan ini stringnya sini. Hari 1 dan 2 hari 2 string. Oke. Panggil subprogram untuk penentuan tanggal pengambilan sampai dot. Ini kan urutannya hari dulu, hari, tanggal, bulan, tahun gitu. Pakai yang 1 gitu. Berarti hari 1 tanggal 1 bulan 1 hari, tanggal, bulan, tahun 1. Oke. Tampilkan tanggal pengambilan visa. Oke. Yang belum tak kopas ya. Ini di define terus ini pembacaan masukan gitu kan. Panggil subprogram untuk menentukan tanggal pengambilan. Berarti ini kan si ini. Nah, dia prosedur. Ya udah, parameternya tinggal kita sama ini. Kalau tanggal 1 bulan 1 ini berarti kan di tanggal 1 gitu TGL. Bulan 1 tahun 1 intinya dihilangin. Nah, hari 1 ini tanggal 2 bulan 2 tahun 2 hari 2. Nah, semuanya ini ya dari sini ke sini itu dia output kan gitu. Berarti ini. Oke. Tampilkan tanggal pengambilan visa. Tinggal di print. Nah, harusnya ketika ini dijalankan prosedurnya, nih output di sini udah berisi dari tanggal pengambilan visa, bulannya, tahunnya gitu ya. Udah berarti kan kita mau bikin formatnya eh, hari, tanggal, bulan, tahun gitu kan. Oke, kita coba run. 117. Sembilan satu. Belum di return.
terus 128, ini pakai bintang, 129, ini juga pakai bintang, 131, bulan 2 ini pakai bintang, 147, bulan 1, kenapa bulan 1? Bulan 1 variable string itu argumen pengambilan. Ya, cannot use bulan 1 variable to as type in. Ada yang salah mungkin. Tanggal, oke, tanggal, bulan, tahun, hari, tanggal, bulan, tahun, enter. Oh, bulan di sini itu bulan string gitu ya. Bulan integer, sementara di sini itu bulannya inputannya itu string. Berarti kita harus ubah dulu. Ubahnya di dalam sini aja berarti. Bulan yang ini kan dia nerima sebentar. Konversinya di mana ya? Kan bulannya integer ya. Dia nerimanya string. Oke. Di sini kita tambahin bulan 1 INT gitu kan. Bulan 2 INT gitu. Nah, berarti di sini kita konversi dulu bulan 1 kan, bulan 1 nih yang di scan di sini, tapi dia kan Januari kayak gitu kan. Kita konversi dulu dia ke bulan angka, bulan integer pakai ya. Bulan 1 INT sama dengan apa sih tadi namanya? Angka bulan. Nah, dari sini dari Januari ke 1 itu pakai angka bulan. Oke. Angka bulan. Terus yang mau dikonversi dia si bulan 1 gitu kan. Nah, bulan 1 INT ini yang ditaruh di sini gitu ya. Terus bulan 2-nya ini juga harus bulan 2 INT gitu. Oke. Coba lagi. Oke. Jumat 4. Oke, bulannya nggak keluar ya. Jumat, Rabu, 2 Maret. Oh, ini bulan 2 INT. Nah, bulan outputnya dari sini kan dia bulan 2 INT kan. Kita harus ubah dia ke bulan 2 lagi, ke string lagi gitu kan. Bulan 2 berarti kalau tadi angka bulan berarti ini bulan angka gitu sih. Bulan 2 INT gitu. Oh, ini yang taruh di sini. Coba lagi. Oke, jadi ya. Oke, kayak gitu. Ya intinya mah diikutin dulu prosedurnya mau apa gitu kan. Kabisat, bikin kabisat, konversi angka ke bulan, bulan ke angka gitu kan. Terus cari tahu jumlah hari itu dalam setiap bulannya itu ada berapa kemungkinan. Ada bulan dengan hari sebanyak 30 itu di sini gitu kan. Ada yang 31 gitu kan. Nah, khusus buat Februari kita harus cek 2 kali apa dia kabisat apa enggak. Kalau dia kabisat 29, kalau enggak ya 28 gitu kan. Selain itu kalau bulan yang valid -1 gitu ya. Cari durasi. Nah, durasi itu defaultnya adalah 2. Ya udah 2 gini kan. Tapi ada beberapa tapi dia bisa berubah kalau dia misalnya hari Kamis atau hari Jumat dia durasinya adalah 4 gitu kan. Nah, untuk harinya ya simple ditambah 2 aja gitu kan.
Kalau yang Senin sampai Rabu gitu kan. Kalau Kamis sampai Jumat ya di Sabtu Minggunya di skip gitu ya. Nah, pengambilannya ini dikombin semua yang pakai di atasnya gitu ya. Cari durasi, berarti kita mau cari durasinya itu kan 2 atau 4 gitu kan. Ya udah pakai yang di atas ini gitu kan. Disimpan di hari 2 dan durasi gitu ya. Terus kita mau cari tanggal, bulan, tahun selesainya itu kapan. Tanggalnya ya berarti ya tanggal selesainya itu berarti tanggal tanggal masuk ditambah durasi gitu kan. Bulannya kita anggap di bulan yang sama, tahunnya juga di tahun yang sama. Nah, tapi ketika tanggal yang jadinya itu dia lebih besar dari lama hari di bulan itu, banyak harinya gitu kan. Soalnya tanggal jadinya misalnya tanggal 32, oh berarti bulannya harus ganti gitu kan. Yang tadinya satu jadi dua sini gitu. Terus yang 32 tadi harus jadi dua dong, berarti dia dikurang dengan lama harinya gitu ya. Nah, bulannya nambah satu nih, berarti ada kemungkinan bulannya bisa bocor ke 13 nanti kan gitu. Harusnya bulan Januari gitu itu. Cek lagi di sini. Kalau 13 ya jadiin satu, tahunnya pun nambah satu gitu ya. Oke, terus tinggal dipakai di emailnya. Oke, kayak gitu. Kita lanjut ke nomor 3. Oke, jadi di nomor 3, soal nomor 3 itu kita mau konversi dari bilangan biner ke bilangan desimal gitu ya. Eh, Kalau kalian udah pernah belajar sistem digital, harusnya tahu gitu ya caranya. Kalau misalnya 111, ngubahnya itu berarti 1 dikali 2 pangkat 2 ditambah 1 dikali 2 pangkat 1 ditambah 1 dikali 2 pangkat 0 gitu ya. Jadi pangkatnya itu dari kiri ini 0, 1, 2 gitu ya. Ini 0, 1, 2, 3 gitu ya. Oke. Langsung aja kita ikutin nih prosedur fungsi yang harus sudah ada di sini kan. Nah, pangkat ini buat ngepangkatin gitu kan. A dipangkatkan dengan B gitu. Berarti kalau A-nya 1, B-nya 5, berarti kan 1 kali 1 kali 1 kali 1 sebanyak B gitu kan. Eh, Berarti kita harus looping kan gitu kan. For eh, dari 1 sampai B gitu kan. Misalnya berarti dan kita harus kali A terus-terusan kan gitu. A dikali A dikali A dikali A. Berarti kita harus simpan penampung ya, misalnya namanya hasil nya 1 kan gitu. Nah, hasil ini baru yang akan kita kali terus-terusan dengan si A gitu kan. Kali A dikali A dikali A. Kalau A dikali A ya nilai A-nya nanti udah berubah gitu. Makanya kita simpan penampung namanya hasil gitu kan. Kalau kita kalikan dengan A terus sampai sebanyak B gitu. Terus tinggal kita return si hasilnya gitu ya. Harusnya jelas ya. Kan kita mau A kali A kali A sebanyak B kan gitu kan. Udah sini looping sebanyak B. Oh, ini sama dengan biar karena dimulai dari 1 kan gitu. eh Ya udah, tapi kita simpan di penampung dulu ya, jadi 1. Jadi kayak 1 dikali A sekian gitu kan. Terus nanti hasil sekian itu dikali A lagi gitu, gitu ya. Oke, berikutnya yang harus ada adalah ini buat konversinya. Ini mungkin yang agak tricky ya. eh Konversi. Jadi asumsi binernya itu 111 gitu kan. Berarti ini dia mau dijadiin rumus, jadi kayak 1 dikali berbeda ya. 101 misalnya. Eh, rumusnya itu adalah jadi 1 kali 2 pangkat 2 ditambah 0 kali 2 pangkat 1 ditambah 1 dikali 2 pangkat 0 kan gitu. Berarti kita harus ngepecah ini kan. Kan tadinya integer dalam satu buah kesatuan gitu kan. Berarti kita harus pecah-pecah, kita ambil satunya dulu, nolnya dulu, satunya lagi gitu ya. Nah, kita bisa pakai mod kan kalau di soal-soal modul sebelumnya gitu ya. Nah, di sini kan gini binernya. Ya udah, berarti selama binernya lebih dari 0 kan gitu.
Kan cara pengambilannya itu kayak eh 101, terus nanti diambil satu kan gitu. Oh, masih ada 10, diambil satu lagi, masih ada satu, diambil lagi baru habis gitu. Makanya for-nya itu ketika binernya masih ada gitu, lebih dari nol gitu kan. Oke, kalau binernya lebih dari nol, kita mau ngapain? Kita mau ngambil digit paling terakhir kan gitu. Katakanlah si X gitu, mau ngambil si satunya ini. Udah berarti binernya diambil di mod 10 ya. Di mod 10 kan gitu. Nah, ketika dia udah diambil, harusnya binernya udah dibagi 10 dong. Dibagi 10. Supaya ketika nanti balik ke atas, for atas, nanti satunya ini udah hilang. Kita bisa ambil dua, nolnya gitu ya. Nah, di antara ini nih, kita mau ngapain? Kita mau masukin rumus ini dong. Ini kan binernya. Oke, binernya udah dapat. Terus pangkatnya. Oh, pangkatnya dari awal. Dari awal berarti pangkatnya 0 kan gitu. Kita mainnya dari kanan, dari sini kan. Berarti pangkatnya juga adalah 0. Kayak di sini misalnya J-nya 0 gitu kan. Nah, ini yang mau kita kalikan nanti. Nah, hasil desimalnya kita harus juga simpen penampungnya. Jadi kayak untuk di sini kita simpen, kita hitung hasil desimalnya, terus kita jumlahin dengan hasil desimal sini misalnya. Oh, di sini udah ada desimal ya. Nih, ya, ketika baru mulai desimalnya adalah 0 gitu misalnya. Nah, berarti di sini tinggal kita pakai desimal aja. Desimalnya adalah sama dengan ini kan, ini dikali, oh ini binernya dikali biner dikali 2 dipangkat dengan J kan gitu. Berarti pangkat, kita udah punya function pangkat kan gitu. 2 dipangkat dengan J kan gitu. J ini kan bakal jadi 0, 1, 2 gitu seterusnya gitu ya. Nah, kalau kita bikin sama dengan gini doang, ketimpah gitu. Supaya dia nggak ketimpah dan jumlahin, ya tambah gini aja gitu ya. Terus jangan lupa J-nya ditambah 1. Supaya pangkatnya nambah 1 nanti gitu kan. Harusnya sih udah jadi ya. Coba main program, scan nilai 1, nilai N aja ya. Var N int misalnya. Int dot scan si N, terus konversi si N, terus hasilnya di D misalnya. Int dot si D. Undefined X line 22. Nah, ini. What? Sebentar. Oke, salah, ini X harusnya, bukan biner ya. Binernya itu kan masih satu kesatuan gitu kan. Kita mau ambil digit akhirnya itu si X, ini si X. Kalau 0 jadi 0, kalau 111 jadi 7. Oke, sama ya. Oke. Jadi ikutin functionnya gitu kan, prosedurnya. Pangkat, berarti kita mau pangkat A dengan B, berarti A dikalikan sebanyak B kan gitu. Ya berarti kita looping harus banyak B gitu kan. Temunya dari 1 kan gitu. 1 dikali A, terus nanti dikali A lagi, dikali A lagi gitu. Kalau dari 0 ya hasilnya 0 terus kan gitu. Ya, berarti hasilnya kan kita kalikan A terus sebanyak banyak B gitu ya. Terus dari return konversinya juga rumus yang tadi ya, kita mau dari kanan kan gitu, dari sini. Jadi selama binernya belum habis lebih dari 0, ulangin kan gitu. Ketika ulangin kita mau apa? Ambil digit paling terakhir kan gitu, X. Terus X itu harus digitnya itu, si X itu bakal dikalikan dengan 2 pangkat. Pangkat keberapa sekarang? Kalau baru mulai ya pangkat 0. Misalnya kita bikin dia namanya J gitu.
jumlahin dengan 1 supaya pangkatnya nambah terus kan gitu. Terus ketika udah selesai winnernya kita bagi 10 supaya satunya ini hilang karena udah diproses, nanti kita bisa masuk ke nolnya gitu ya. Terus tinggal dipakai aja di main programnya. Oke. Eh udah jelas kayaknya ya nomor 3. Kita lanjut ke nomor 4. Wah, banyak nomor 4. Oke. Oke, di nomor 4 ini soal judulnya museum. Museum. Function main. Oke. eh it's Nah, program ini simple, dia mau mencatat museum kan ya, setiap harinya itu ada berapa pengunjung yang datang gitu kan. Tapi kapasitasnya dia ada 100 orang gitu. Di luar itu dia nggak valid gitu ya. Kayak ini min 22, 107 itu nggak valid karena cuma 100 orang gitu ya. Nah, dia itu bakal berhenti, dia minta inputan terus hari satu. Nah, ini kan ini hari satu nggak valid ya. Kayaknya minta input lagi masih hari satu nih karena nggak valid. Ketika dia 98 valid di antara 1 sampai 100 baru ganti ke hari 2 gitu. Nah, dia bakal berhenti inputannya kalau terjadi penurunan pengunjung 3 hari berturut-turut kan gitu. 98 ke 80, 1 ke 79, 2 ke 15, 3 oke berhenti kan gitu. Nah, ketika dia berhenti baru dia cari tahu bukannya itu berapa hari dan rata-rata pengunjungnya itu dari semua hari itu berapa gitu ya. Oke, kita langsung masuk, kita coba bikin. Berarti kan kita dari awal ini berarti langsung for, berarti kan ketika dia berhenti kalau turun 3 hari berturut-turut kan gitu. Berarti kita butuh sesuatu buat menghitung penurunannya, misalnya namanya penurunan gitu ya. Ente gitu kan. Nah, ketika baru mulai jelas belum ada penurunan dong ya enggak. Makanya penurunannya ada 0 gitu. Nah, selama penurunannya ini bukan 3, scan terus kan kayak gitu. Nge-scan jumlah pengunjungnya kan gitu. Namanya apa ya? Ntar. Oh, dia bikin ngeprint dulu. Sampai dot print hari. Berarti kita bentar. Kita butuh sesuatu buat menghitung kan gitu. Misalnya i gitu ya. I gitu. Ini kan baru mulai dia 0 ya. Sini aja kita sama. Baru mulai kan 0. Nah, supaya jadi R1 berarti tambah dengan 1 gitu. Oke. Terus dirapihin. 2. Baru di sini scan jumlah pengunjungnya misalnya. Pengunjung gitu ya. Oke. Habis udah nge-scan. Oke, dia kita harus cek dulu scan-nya. Yang di scan itu valid apa enggak gitu kan. For aja berarti. Kalau pengunjungnya kurang dari sama dengan 0, boleh 0 mungkin ya. Nah, atau pengunjungnya lebih dari 100, kan nggak boleh tuh. Nanti scan ulang gitu ya. Nah, kalau dia udah valid, kalau dia udah keluar dari for ini kan artinya valid. Nah, ketika dia valid, yang paling pertama kita mau cari total pengunjungnya kan. Kita mau cari rata-rata pengunjung, berarti kita harus mau cari total pengunjungnya gitu. Kita amanin dulu dia di total gitu. Total sama dengan jumlah pengunjung gitu kan. Nah, sekarang kita totalnya udah dapet, terus kita mau cari tahu apakah ada penurunan
dengan hari sebelumnya apa enggak. Berarti kalau pengunjung sekarang itu lebih kecil dari pengunjung sebelum, belum ada yang kita asumsikan aja sebelum gitu. Ya penurunannya nomor satu kan gitu, plus plus. Kalau enggak, penurunannya kita bikin nol. Kenapa? Karena misalnya bisa aja udah terjadi penurunan 2 hari berturut-turut gitu kan. Udah dua nih penurunannya. Tapi dicek lagi gitu kan. Oh ternyata naik gitu. Di hari ketiga naik. Berarti kan penurunannya nggak boleh dua lagi kan. Harus kita jadiin nol. Karena penurunannya 3 hari berturut-turut gitu. Bukan 3 hari, bukan 3 kali kapanpun gitu ya. Oke. Nah sekarang pengunjung sebelum ini kita harus cari tahu kan gitu ya. Sebenarnya sih mudah. Tinggal pengunjung sebelum itu adalah pengunjung sekarang. Paham nggak? Jadi ketika ini udah selesai semua kan gitu. Nanti kan pengunjung yang baru ini bakal ditimpah dengan pengunjung yang baru kan gitu. Misalnya ini pertama pengunjungnya di sini kan gini. Ini pengunjung nih, variabel pengunjung. Ketika masuk scan kedua, pengunjungnya ini 80 ini bakal masuk di variabel pengunjung yang sama gitu kan. 98 ini bakal ketimpah dengan 80. Jadi gimana caranya supaya 98-nya ini nggak hilang? Ya kita simpan aja dia di variabel namanya pengunjung sebelum gitu loh. Jadi 98 tadi bakal bisa dipakai lagi di atas di for berikutnya gitu ya. Oke. Kita coba. Oh, outputnya. Nah, ketika dia udah berhenti kita mau keluarin nilai museum buka selama berapa hari. Misalnya harinya kan si I gitu. Hari gitu ya. Terus banyak rata-ratanya. Rata-rata pengunjung. Ah, rata-rata itu kan totalnya itu integer, kita harus ubah dia ke 64 karena bisa aja koma gitu ya. Total dibagi jumlah hari si I gitu ya. Coba undefined pengunjung, aduh. Oke. Aneh. Empat hari 68. Nah, ini karena nggak float aja sih. Nanti bisa di, tapi jadi ya. Oke. Mana tadi? Ini. Ya, dia bakal minta scan terus selama belum terjadi penurunan tiga kali berturut-turut ya udah berarti bikin aja penurunan baru mulai pasti belum ada penurunan kan nol gitu. Kalau dia bukan 3 ulangin terus. Nah ketika ngulangin itu mau apa? Pertama harinya kita tambah satu gitu kan. Nah, scan hari kesekian pengunjungnya berapa. Kalau pengunjungnya nggak valid scan ulang. Terus total pengunjungnya itu dimasukkan ke total gitu ya. Pengunjungnya itu dimasukkan ke total supaya nanti bisa tahu berapa banyak cari rata-ratanya. Nah, kalau pengunjung sebenarnya ini dicuekin dulu, terus kita simpen gitu kan, supaya pengunjung yang sekarang itu nggak hilang di next loop, kita simpan di pengunjung sebelum. Nah, di sini kita cek di atasnya. Kalau pengunjung sekarang kurang dari pengunjung sebelum ya berarti terjadi penurunan, kita tambah satu gitu. Kalau nggak penurunannya nol, ya udah, sisanya tinggal kita print gitu ya. Oke, lanjut. Nomor 5, lomba. Oke. Oke. Jadi di nomor 5 judulnya lomba ya. Nah, ini intinya tuh kita mau ada lomba gitu kan. eh, Inputannya tuh siapa, terus dalam perlombaan itu dia poinnya berapa gitu ya. Bakal berhenti kalau ketemu stop gitu ya.
Terus tujuannya itu mau cari dari semua yang diinputkan itu siapa yang paling tinggi nilai rata-ratanya dan paling rendah gitu ya. Nah, inputannya itu yang pertama itu adalah nama si pesertanya gitu. Ini Elsa nih. Nah, kalau namanya ini bukan stop, dia bakal minta lagi inputan sebanyak 3P gitu. 3 dikali P ini P nih. Jadi kalau 3 kali P berarti di sini ada 9 inputan gitu ya. Habis itu kalau udah kelar inputannya minta nama lagi Ana. Nah, makanya Ana nggak stop kan, dia minta 3P inputan lagi gitu. Nah, kalau namanya stop baru berhenti gitu ya. Oke, misalnya dari situ aja kita mulai cari idenya ya, kerjain ya. Pertama kan kita harus nge-scan namanya gitu ya. Scan biasa. Nama kan gitu ya. Nah, ini nama itu adalah string. Kelar. Nama string gitu kan. Nah, selama namanya itu nggak stop gitu. Selama namanya bukan stop. Setiap kali kalau dia bukan stop kita mau ngapain kan gitu. Misalnya masuk Elsa gitu kan. Terus kita mau ngapain? Kita mau input nilai P gitu. Ya kan? Nanti scan si P gitu. P-nya ini integer. Oke, nah terus di sini baru kita P itu maksudnya kan poin. Nah, kita mau poinnya itu satu itu ada 3 gitu ya. Berarti ada 3 dikali P poin gitu kan berarti. Kurang dari 3 dikali P gitu ya. Scan terus kan gitu. Faktor penilaiannya. Si faktor. Ini kan 3 kali P, misalnya P-nya ini 3 berarti 9, makanya di sini kan 9 nih. 9 nilai float ya. Berarti faktornya ini float gitu. Faktor float 4. Oke. Terus kita mau ngapain nih? Kan kita mau cari, oh faktornya udah dapet nih. Terus kita mau cari nilai rata-rata kan ya. Dari semua faktor ini. Berarti kalau mau cari nilai rata-rata kita harus cari totalnya dulu gitu kan. Berarti jumlahnya kita ketika faktornya di scan kita harus simpan dia. Misalnya nih di variabel jumlah gitu ya. Faktor gitu. Karena faktornya float berarti jumlahnya juga harus float. Jumlah. Oke. Nah terus misalnya nyampe sini dulu deh. Misalnya kalau nggak ada masalah harusnya dia nggak nggak keluar apa-apa, nggak error nggak apa gitu. Oke, nggak berhenti nih. Berarti masih ada yang salah nih. Hmm. For nama scan. Oh iya, namanya di sini harus scan nama lagi. Nama. Jadi begitu udah input kan nilai faktor-faktornya kan masuk ke scan nama kan. Tadi itu sampai sini doang gitu. Harusnya kita nge-scan nama lagi gitu. Jadi biar tahu misalnya nge-scan nama naik ke atas kan namanya stop nggak. Kalau misalnya nggak stop lanjut gitu ya. Coba lagi. Oke, berhenti. Nah, sekarang kita pikirin gimana caranya nyari nilai siapa yang paling punya rata-rata paling tinggi, paling rendah gitu ya. Eh, Rata-rata kita kita kan mau cari siapa punya rata-rata paling tinggi, paling rendah. Berarti kita mau cari rata-ratanya dulu dong ya kan. Rata-rata misalnya namanya min gitu kan. Ya minnya itu adalah totalnya dibagi banyak faktornya adalah 3 kali P kan. Karena jumlahnya itu float, ini juga kita harus jadiin float. Nah, oke, faktornya udah ada. Minnya udah ada rata-ratanya. Eh, Udah kita mau cari tahu kan. Eh, Kalau min sekarang, oke, gimana ya? Min sama max float ya. Oke, ini min. Nah, terus kita mau cari rata-rata paling tinggi, rata-rata paling rendah gitu kan. Min ini aja deh. Min mana ya?
min max gitu ya. Kalau min sekarang itu lebih dari min max ya kan, otomatis min yang paling baru, min maxnya adalah min yang paling baru kan gitu. Ya enggak sih? Nah, min juga kebalik, min juga kebalikannya, agak ribet ya. Kalau min sekarang lebih kurang dari min berarti min itu si min gitu kan. Nah, selain kita mau nyimpan min maxnya dan minnya itu berapa, kita mau cari, itu mau simpan orangnya siapa gitu ya. Makanya di sini nanti nama ya, di sini nama max adalah nama sekarang gitu ya. Ini juga nama minnya adalah nama sekarang, nama gitu. Oke, nah tapi di sini ada yang kurang satu. Kenapa? Eh ini ya, min lebih dari min max. Min max waktu baru mulai kan ya, min max itu 0 ya. Waktu di sini mungkin bisa, tapi di sini minnya itu kan bakal selalu lebih besar dari 0 gitu lah. Sementara minnya itu waktu baru mulai adalah 0 gitu ya. Ini di sini harus kita kasih eh, kondisi opsional ketika ketika minnya itu sama dengan, atau ketika belum ada yang punya orangnya nama min gitu. Ketika nama minnya belum diisi siapa-siapa, si kosong gitu. Berarti otomatis dia adalah nilai min pertama, berarti langsung masuk ke sini gitu loh. Karena belum ada perbandingan ya siapapun gitu ya. Kalau ini kayaknya nggak perlu. Soalnya waktu mulai min max itu pasti 0 kan gitu. Dan minnya itu pasti akan lebih dari 0 gitu ya. Oke. Sini kita tinggal print. Ah, print dan siapa yang paling min max ya, paling atas itu berarti nama max kan gitu. Nama max sama min max, ini kebalikannya. Ini min max, ya ampun, min max ya kan. Ini nama min. Coba ya. Oke. Waduh, outputnya nggak sesuai. Bentar. Sekian faktornya dijumlahin, faktornya jumlah dibagi 3 dikali P, bener. Min min sekarang lebih besar dari min max. Sama dengan min. Ya. Bentar. Kenapa jadi banyak? Karena jumlahnya ini waktu baru mulai harusnya kita bikin jadi 0 dulu. Jumlah. Jadi begitu di for berikutnya jumlahnya harus dibalikin jadi 0. Tadi jadi ratusan karena jumlahnya nggak dibalikin jadi 0 gitu ya. Coba lagi. Oke. Sama ya. Mau Yunis 56. Oke. Kita review. Ya pertama scan namanya gitu kan. Kalau namanya stop berhenti. Makanya kalau dia bukan stop, ulangin terus gitu kan. Setiap kali dia keluar namanya gitu, kita minta nilai P gitu. Jadi buat determine for berikutnya itu berapa, sebanyak 3 dikali P gitu kan. Di scan faktornya gitu. Scan faktornya, hitung jumlah faktornya totalnya berapa gitu kan. Buat terus cari rata-ratanya, ini bagusnya bukan jumlah sih, total aja. Ya sama lah, jumlah terus nanti minnya ya jumlahnya dibagi banyak datanya kan, banyak faktornya, 3 dikali P gitu kan. Nah, sekarang kita mau cari nilai max dan minnya gitu. Kalau minnya lebih besar dari min max saat ini,
Berarti min maxnya diganti, nama maxnya diganti dengan si min dan nama saat ini gitu. Min juga kebalikannya. Kalau minnya rata-ratanya kurang dari rata-rata min saat ini, berarti rata-rata minnya diganti dan nama minnya juga diganti gitu ya. Nah, kondisi pengecualian kalau misalnya data pertama, ciri-ciri data pertama apa? Data ketika nama minnya nggak ada, itu kosong. Berarti dia langsung aja masuk ke sini. Soalnya nggak ada perbandingannya gitu kan. Ya dia data pertama gitu ya. Terus scan namanya, terus di print. Oke, kelar. Oke, kayaknya segitu aja buat modul 7, 5 nomor ya. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih dan sampai jumpa di modul berikutnya.